Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yeni Febriani Resmano, kelas 2 Fakultas Keperawatan, semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah perumusan diagnosa keperawatan pada lansia dengan masalah komunikasi. Untuk memenuhi tugas TS Keperawatan Gerontik yang dibawakan oleh dosen Dr. Wiwit Ciptaningsih, HSK Nurse MMR. Bab 1 Pendahuluan latar belakang. Pelayanan keperawatan merupakan bagian integritas dari pelayanan kesehatan yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan suatu rumah sakit. Kualitas pelayanan keperawatan berjalan dengan baik apabila proses keperawatan yang dilaksanakan berstruktur dengan baik. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga. Demikian juga sebaliknya, jika pasien dan keluarga tidak puas, maka akan meninggalkan rumah sakit bila kualitas pelayanan buruk. Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan. Keperawatan sebagai tenaga kesehatan yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan dasar klien secara hospital dalam tindakannya. Seorang perawat sebelum memberikan asuhan keperawatan harus melakukan metode keperawatan berupa pengkajian, diagnosa keperawatan, integritas, dan evaluasi. Rumusan masalah: A. Apa yang dimaksud dengan? B. Bagaimana keuntungan, tujuan untuk memenuhi pengertian diagnosa keperawatan. B. Untuk memenuhi langkah-langkah penulisan diagnosa keperawatan. C. Untuk memenuhi kategori diagnosa keperawatan. D. Untuk memenuhi keuntungan diagnosa keperawatan. E. Untuk memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam diagnosa keperawatan. Bab 2 Pembahasan. A. Pengertian. Diagnosa keperawatan adalah sebagian keputusan klien mengenai individu, keluarga, atau masyarakat yang diperoleh melalui suatu proses pengumpulan data, analisa, cermat, dan sistematis terhadap masalah kesehatan yang aktual maupun potensial guna menjaga status kesehatan dan memberikan dasar pembuatan ketentuan untuk terapi yang pasti di mana perawat ambil bagian untuk bertanggung jawab akan hal itu. Yang pertama, langkah-langkah penulisan diagnosa keperawatan. Yang pertama, 1. Pengelompokan data dan analisa data. A. Data subjektif dan B. Data objektif. Yang kedua, interpretasi data. Langkah yang dilakukan dalam interpretasi data adalah: A. Menentukan kelebihan klien. B. Menentukan masalah klien. C. Menentukan masalah klien yang pernah dialami. Yang ketiga, fasilitasi data. Fasilitasi data ini dilakukan untuk memastikan keakuratan diagnosa di mana perawat bersama pasien menyelidiki diagnosa sehingga diketahui bahwa pasien setuju dengan masalah yang sudah dibuat dan faktor-faktor yang mendukungnya. Contoh, perawat mengukur berat badan pasien akibat tumor yang diderita. Yang keempat, penyusunan diagnosa keperawatan. Penyusunan diagnosa keperawatan dengan rumusan P tambah E tambah S. P. Problem. E. Etiologi. Yang kedua, kategori diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan dapat dibedakan menjadi 5 kategori. Yang pertama, aktual. Yang kedua, risiko diagnosa keperawatan. Dan yang ketiga, kemungkinan. Diagnosa keperawatan menjelaskan bahwa perlu adanya data tambahan untuk mematikan masalah keperawatan semungkin. Pada keadaan ini, masalah dan faktor pendukung belum ada, tetapi sudah ada faktor yang dapat menimbulkan masalah. Syarat menangkan kemungkinan diagnosa keperawatan adanya unsur respon. Dan yang ketiga, keperawatan wellness. Dan yang kelima, keperawatan sindrom. Yang ketiga, keuntungan diagnosa keperawatan. Yang pertama, memfasilitasi komunikasi di antara perawat. Dan yang kedua,
memperbaiki kualitas asuhan keperawatan, dan yang ketiga, fokus pada pemenuhan tujuan perawatan kesehatan klien, dan yang keempat, mengembangkan keterampilan intelektual dan teknik tenaga perawat, dan yang kelima, menetapkan tujuan yang tepat, dan yang keenam, menetapkan pemilihan prioritas yang tepat, dan yang ketujuh, pemilihan intervensi yang tepat, dan yang kedelapan, menetapkan kriteria hasil yang tepat, dan yang kesembilan, asuhan keperawatan bermutu dan dapat dipertanggungjawab secara ilmiah. Dan keempat, unsur-unsur yang terdapat dalam diagnosa keperawatan. Yang pertama, penyertaan yang sangat tegas, jelas tentang keadaan kesehatan pasien atau klien. Bab 3, penutup. Diagnosa keperawatan adalah suatu bagian integral dari proses keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan keputusan klien tentang respon individu, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan aktual dan potensial, di mana berdasarkan pendidikan dan pengalamannya, perawat secara akuntabilitas dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga, menurunkan, membatasi, mencegah, dan merubah status kesehatan klien. Langkah-langkah dalam perumusan diagnosa keperawatan adalah pengelompokan data dan analisa data, mengidentifikasi masalah klien, menyelidiki diagnosa keperawatan, menyusun diagnosa keperawatan sesuai dengan prioritasnya. Halo guys, masih bingung kan mau kuliah di mana? Bergabunglah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan NERS, dan juga ada fakultas-fakultas lainnya seperti Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Politik, dan juga ada Fakultas Sastra. Bergabunglah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.